dilanjutkan dengan topik berikutnya. Nah, sebelum dilanjutkan, begini. Ini kelas A dan B apakah sudah menyerahkan rekap kehadiran, presensi kehadiran? Penanggung jawab kelas A, kelas B. Kelas A dulu. Udah Bapak. Kelas A sudah menyerahkan ke Bapak? Udah Bapak yang tadi, Tasya. Oh, baru tadi, ya. Kelas B gimana? Kelas B sudah? Siapa kelas B? Halo, kelas B siapa? Sudah menyerahkan belum? Iya, Bapak. Sudah menyerahkan belum, Adi? Belum. Serahkan ke Bapak rekap kehadiran dari pertemuan ke-1. Dari pertemuan ke-1 sampai sekarang nih, sampai hari ini. Yang minggu depan jangan dulu ya. Iya, Pak. Kenapa? Baik, Pak. Karena begini ya, ini teman-teman mahasiswa. Karena kehadiran itu harus dimasukkan di spot. Dan yang memasukkan ke spot kehadiran itu tidak bisa oleh mahasiswa, harus oleh dosen yang bersangkutan. Jadi Bapak harus memasukkan dari pertemuan ke-1 sampai pertemuan sekarang itu setiap pertemuannya, begitu. Nah, makanya Bapak akan memasukkan sesuai dengan data nanti yang direkap oleh kelas masing-masing, gitu ya. Clear ya? Jadi Bapak akan memasukkan nanti ke spot. Kemudian berikutnya, di spot itu RPS sudah dimasukkan oleh Bapak di spot. Ya, di spot itu sudah dimasukkan RPS-nya. Nanti bahan-bahan juga dicicil akan dimasukkan di spot, sehingga Anda bisa membuka kapan saja. Nah, oleh karena itu, untuk bukti perkuliahan kita, monitoring setiap pertemuan, nanti apakah ketua kelas atau penanggung jawab, nih silahkanlah. Tapi satu orang saja untuk di-approve ya. Setiap pertemuan nanti setelah Bapak memasukkan daftar kehadiran. Jadi ketua kelas atau penanggung jawab, yang jelas minta saja apakah nanti mau ketua kelas atau penanggung jawab, karena Bapak harus masukkan di daftarnya. Nanti tugasnya adalah untuk meng-approve. Di-approve setiap kehadiran, bukti monitoring kehadiran kegiatan perkuliahan. Begitu ya. Kelas A, kelas B, bisa jelas? Bisa Bapak. Nanti ya penanggung jawabnya. Tapi setelah nanti dimasukkan oleh Bapak, nanti akan setelah dimasukkan kehadirannya di spot. Nanti akan menunggu dulu dari Anda rekap kehadirannya. Oke, itu pengumuman yang kedua. Nah, yang ketiga sekarang tentang membahas apa ini? Ada yang didiskusikan kan? Ada yang dipresentasikan? Ada yang dipresentasikan tidak? Fauzia, ada yang dipresentasikan? Maaf Pak, untuk strategi tidak ada. Nggak ada? Oh, nggak ada ya. Nah, tapi karena ini waktunya mepet, terus materinya masih banyak, nanti akan disampaikanlah di spot ya, apa yang harus Anda pelajari. Nah, oke. Kalau begitu sekarang Bapak izin menyampaikan apa namanya? Udah keluar? Sudah, Pak. Sudah Bapak. Sudah, Pak. Ini kelihatan? Kelihatan. Kelihatan. Kita rancang sekarang kan UTS kan udah ya, berarti sekarang ini sudah masuk ke pertemuan ke-10 ya, kalau tidak salah. Nah, ini nih topiknya nih sekarang. Topiknya tolong dibaca. Nih. Tolong dibaca topiknya. Topiknya Pola apa? umum pembelajaran.
Nah, ini yang harus Anda, sekarang ini topiknya kita konsentrasi ke sini. Anda harus paham nanti bagian dari strategi itu, Anda harus paham pola umum pembelajaran. Jadi tidak dikatakan Anda menguasai strategi pembelajaran kalau tidak menguasai, tidak memahami, tidak menguasai bagaimana pola umum pembelajaran. Gitu. Walaupun materinya mudah sih, mudah saja materinya, tapi harus dipahami dan Anda harus terampil bagaimana mengisi, bagaimana mengembangkan, bagaimana mengisi, membuat skenario setiap tahapan di dalam pola umum pembelajaran itu. Pola namanya pola umum, pola ya. Pola itu apa ya? Sudah pernah mendengar pola? Apa? Pola itu apa? Ya kan, jawab. Pola itu apa? Ada yang mendengar sudah mendengar istilah pola? Pola itu apa ya? Urutan bukan, Pak? Hah? Apa? Urutan. Ya, bisa lah, bisa urutan, bisa urutan gitu kan. Jadi pola umum pembelajaran, urutan, tahapan. Ya, nah ini tujuannya nih, capaian pembelajarannya. Halo, Deborah, coba dibaca, Deborah. Tujuannya, capaian pembelajaran. Sambil ngecek nih, komunikasinya jalan nggak? Ayo, Deborah, baca aja. Nggak apa-apa, off-cam juga kamu, off-cam nggak apa-apa. Baca aja. Iya, Pak. Tujuan capaian pembelajaran atau kompetensi. Mahasiswa memahami pola umum pembelajaran dan mampu merumuskan jenis-jenis kegiatan pada setiap tahapan pembelajaran. Itu Anda membaca ya. Sekarang coba apa maknanya? Dipahami enggak? Kan barusan membaca, beda membaca dengan memahami. Deborah coba. Jadi menurut Anda apa itu? Capaiannya apa? Yang harus dikuasai itu kompetensinya. Apa coba? Tadi kan membaca, sekarang pahami. Nah, kalau pahami tentu dengan bahasa Anda. Jadi gimana, Deborah? Halo? Oh, masa ini sudah ada, dibacanya sudah. Azhari Ramadhani, kedengaran? Azhari? Ya, Pak. Baca lagi. Yang tujuan, Pak. Mahasiswa memahami pola umum pembelajaran dan mampu merumuskan jenis-jenis kegiatan pada setiap tahapan pembelajaran. Ya, itu Anda membaca. Sekarang apa maknanya? Kan kalau paham itu ada makna yang bisa Anda ungkapkan gitu. Coba silahkan belajar analisis ini. Mulai belajar analisis, oke. Memaknai, kan kalau tadi mah baru membaca. Apa maknanya? Silakan. Kita dapat mempelajari prosedur atau cara kerja pola umum dalam suatu pembelajaran dan mampu merumuskan apa saja kegiatan pada setiap pembelajaran. Nah, itu sudah mulai. Sudah mulai itu. Ya harus dipaham, harus dimaknai. Belajar itu berpikir, bukan hanya membaca ya. Belajar itu berpikir. Berpikir artinya memaknai. Kalau memaknai, menganalisis, menerjemahkan, menjabarkan. Itu namanya memaknai. Siapa satu lagi yang mau? Ayo. Coba, Pak. Oh, boleh. Siapa nih? Sofia. Oh, Pia. Ya, oke, silakan. Ya, jadi di sini nanti kita bakal belajar tahapan dari pembelajaran. Terus nanti kita bisa tahu tuh jenis kegiatan selama tahapan pembelajaran itu apa aja.
gitu Pak. Ya, good. Gitu, bagus ya. Nah, ini penting karena ini bagian daripada strategi pembelajaran gitu. Strategi kalau Anda strateginya kan itu strategi itu ada yang suka ikut ini lomba Agustusan. Kalau Agustusan ada yang sudah ikut lomba. Ada nggak yang pernah ikut lomba Agustusan atau hari-hari besar nasional? Ada yang pernah ikut? Pernah, Bapak. Siapa namanya? Nah, siapa namanya yang barusan munculkan? Oke, namanya siapa tadi? Yang pernah itu? Raiha. Raiha pernah ikut lomba apa? Masukin belut ke dalam botol. Ya, Mas. Betul, itu masukin belut ke dalam botol. Perlu strategi nggak? Ya, perlu Bapak. Bagaimana strateginya coba? Jadi kitanya harus nggak boleh takut sama belut itu gitu. Terus kalau terus kan belutnya tuh licin gitu ya, harus dipegang gitu. Terus dipegang erat banget gitu. Terus itu aja strateginya? Terus juga kan bakalan kalah lari sama yang lain. Jadi kita harus mempercepat larinya gitu. Iya, nah itu kan untuk apa? Mencapai tujuan kan ya? Iya kan? Agar mencapai tujuan kan? Iya kan? Halo? Iya Bapak. Apa tujuannya coba? Dari lomba tadi apa namanya? Memasukin belut itu tujuannya apa? Tujuannya apa? Tujuannya apa? Agar menang, Bapak. Iya, jadi juara kan? Agar jadi juara kan tujuannya kan itu. Bisa finish di tempat tujuan tepat dengan cepat menjadi juara kan itu. Nah, itu kan perlu strategi. Wong Anda aja balap memasukkan belut ke botol perlu strategi, apalagi dalam pembelajaran. Harus jelas strateginya kan gitu. Oke, nah baik. Kita lanjut. Ini udah jelas ya slide ini ya, udah ya. Kita lanjut sekarang. Oke. Nah, ini sudah biasa. Ini mengingatkan kembali. Ya, selalu saya ingatkan nih profil Anda mengajar kan itu kan. Profil kita. Nah, ini kan profil kita. Oke. Nah, mana yang disebut dengan ini dia. Kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan Bapak. Ada Pak. Mudah tuh. Hanya 3. Coba Bapak kasih nomor dulu lah. Biar gampang ya. Sebentar ya. Kasih nomor dulu lah. Biar bagus. Oh, tapi nggak usah lah. Nanti aja waktunya malah habis. Oke, udah aja gini aja dulu lah. Oh, silakan kalau dalam scientific itu Anda silakan amati 5 menit lah semuanya. Bapak menerapkan scientific sekarang. Topiknya pola umum pembelajaran. Bapak menggunakan pendekatan scientific. Yang langkah ke-1 mengamati 5 menit. Dari jam 13.31 nanti sampai ya 13.35 lah. Mengamati. Silakan. Tahapan ke-1 mengamati. Silakan sambil diskusi dengan teman-teman boleh.
Bapak, maaf. Sudah cukup ya? Sudah sampai 5 menit ya mengamatinya ya. Oke, sekarang berikutnya. Coba gunakan reaction nanti ya. Reactionnya gunakan. Siapa yang bukan menjelaskan lah, bisa menyebutkan aja dulu lah. Yang bisa menyebutkan poin-poin apa saja sih yang Anda bisa simpan di dalam memori dari yang Anda amati selama 5 menit tadi.
Sekali lagi, bukan menjelaskan, menyebutkan saja. Siapa yang bisa siapa yang mau menyebutkan poin-poin yang diamati selama 5 menit tadi? Tidak usah dijelaskan, menyebutkan saja. Yang di kegiatan inti, Pak. Ya, munculkan dulu reaksinya mana? Udah muncul belum? Biar tahu dulu nih. Oke, Ade Cahyo, silakan Ade Cahyo. Yang di kegiatan inti itu poin-poinnya ada eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, Pak. Itu. Udah gitu aja. Nah, sama yang di pembukaan tuh kayak ada mengkondisikan kesiapan belajar, terus menginformasikan tujuan, menyajikan topik materi, dan menginformasikan pendekatan atau proses pembelajaran. Itu sih Pak yang ada. Oke, baik. Ade Cahyo, oke, good. Makasih, Ade Cahyo kelas apa ini? Ade Cahyo kelas Kelas B, Pak. B. Oke, yang lain reaksinya, acungkan tangannya. Tadi Ade Cahyo seperti itu. Mana? Ayo, oke, Muhammad Dito. Muhammad Dito dulu, yang duluan. Silakan Muhammad Dito. Yang saya tangkap tadi Pak dari kegiatan pembukaan itu kurang lebih sama kayak ada tadi, mengkondisikan kesiapan belajar, terus membangkitkan perhatian dan motivasi, terus menyajikan topik materi, terus menginformasikan tujuan dan kompetensi, sama menginformasikan pendekatan yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Terus kegiatan intinya itu ada eksplorasi, yaitu merancang peserta didik dalam berpikir. Terus elaborasi itu memfasilitasi peserta didik. Terus yang ketiga itu ada konfirmasi, yaitu menelaah kembali. Terus yang terakhir itu ada kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini ada refleksi, terus kesimpulan, sama implementasi atau tindak lanjut gitu tadi. Iya, oke, good. Itu bagus, lebih lengkap. Bagus. Satu lagi Muhammad apa itu? Yang satu lagi? Muhammad Ihsan. Silakan satu lagi Muhammad Ihsan. Di Dito kelas berapa? Kelas apa kamu Dito? B, Pak. B. Oke. Ihsan, Muhammad Ihsan. Dari yang saya tangkap, tadi kan mungkin sama juga dari tugasan sebelumnya, sama kayak Ade dan Dito. Itu ada 3 kegiatan, yaitu kan yang pertama ada pembukaan. Nah, di pembukaan ini kita tuh harus mengordinasikan, kemudian membangkitkan semangat belajar peserta didik, kemudian menyajikan topik atau materi yang akan disampaikan kepada peserta didik, terus menginformasikan juga tujuan dari materi tersebut gitu. Terus juga menginformasikan juga pendekatan atau proses pendekatan yang akan dilakukan. Kemudian yang keduanya itu ada inti, kegiatan inti. Itu ada 3 kan. Ada eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Mungkin tadi sudah dijelaskan lebih lengkap oleh Dito. Kemudian juga di sini ada kegiatan terakhir tuh ada kegiatan penutup, yaitu melakukan refleksi seperti apa nih yang kurang dari pembelajaran tadi, kayak mengevaluasi lagi lah begitu. Terus menyimpulkan. Jadi di sini tuh peserta didik menyimpulkan materi-materi yang sebelumnya yang tadi telah dipelajari. Kemudian yang terakhir itu ada tindak lanjut. Kayak misalkan tindak lanjut di sini mungkin misalkan ada siswa yang tidak mengikuti pelajaran, nanti ditindaklanjuti. Seperti itu mungkin, Pak. Mohon maaf Pak, masih di unmute. Masih di unmute Pak. Mohon maaf.
Bagus ya. Oke, bagus. Nah, ini yang pertama, tadi kan dalam pembelajaran itu yang diterapkan sekarang, Bapak ini langsung dengan praktek ini. Pertama itu kita sedang menggunakan scientific. Kegiatan pertama adalah mengamati. Nah, tentu dari yang mengamati itu harus ada hasilnya. Hasilnya paling tidak bisa mengungkapkan dari apa yang diamati. Dengan apa? Bisa dengan bahasa lisan, bahasa tulisan, kan itu kan tergantung kepada yang diamatinya. Bisa juga dengan bahasa isyarat dan lain sebagainya. Nah, dan hasil belajar paling rendah kalau menurut teorinya Bloom adalah merecall, mengungkapkan kembali. Jadi yang tadi disampaikan oleh Ade, Cahyo, oleh Dito, oleh Muhammad Ihsan, itu dikategorikan ke dalam ranah hasil belajar yang paling rendah. Artinya mengungkapkan kembali, merecall. Merecall itu hanya mengungkapkan kembali apa yang sudah didapatkan dari mengamati. Nah, tentu selanjutnya nanti kita harus ditindaklanjuti dengan kegiatan berikutnya adalah bagaimana untuk memahami dari apa yang di-recall tadi. Oke, nah, baik, jelas ya. Baik, terima kasih. Ini mohon maaf nih, ada yang kerja di rumah sebelah nih. Suara duk-dukan kedengaran ya. Mohon maaf nih. Di rumah sebelah ini. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ya. Sedikit-sedikit. Nah, sebelum Bapak ungkapkan kembali, sebelum Bapak tayangkan kembali, tahapan yang kedua dari scientific itu adalah bertanya. Kalau tadi kan mengamati, yang kedua bertanya. Nah, bertanya di sini tidak harus Anda bertanya ke Bapak atau Anda ke teman, tapi paling tidak Anda bertanya kepada diri sendiri. Dari apa yang dipaparkan tadi, apakah Anda paham atau tidak? Itulah yang disebut dengan bertanya. Bertanya itu adalah upaya untuk mendalami dari apa yang diamati. Bapak akan tayangkan lagi sekarang. Nah, ini sudah muncul lagi? Sudah ya? Sudah muncul lagi kan? Sudah, Bapak. Nah, sekarang setelah mengamati tadi, kemudian Anda merecall, langkah berikutnya sekarang bertanya. Gitu. Bertanya itu tentu kan untuk mendapatkan jawaban, dan orang yang bertanya biasanya adalah mereka karena belum paham, ingin mendapatkan penjelasan, ingin menggali lebih jauh, maka muncullah pertanyaan. Nah, pertanyaan itu tidak selalu harus ditujukan kepada Bapak atau kepada teman, tetapi Anda bertanya terhadap diri Anda sendiri, dari poin-poin ini apa yang mau Anda tanyakan dan mengapa Anda bertanya. Gitu. Nah, sekarang poin berikutnya adalah bertanya sesuai dengan tahapan saintifik. Silakan Anda rumuskan pertanyaan itu dan pertanyaan mana yang diajukan dari poin-poin ini. Silakan, 1 menit. Oke, Sapia sudah ada yang muncul, bagus. Sapia, Anda mau bertanya kepada siapa ini? Bapak. Oh, dikira ke diri Anda sendiri. Ya, Bisa kan juga. udah ke diri sendirinya. Oke. Apa yang ingin Anda tanyakan? Ini di kegiatan inti itu, kan di poin kedua ada elaborasi, terus ada penjelasannya kan, memfasilitasi, terus ada menganalisis dan teman-temannya. Tapi kayak apa ya, kayak kata elaborasi itu kayak pertama kali didengar gitu, Pak. Boleh nggak Pak dijelasin? Kayak apa? Kayak apa? Dengan elaborasi.
Pertama Kayak kali dengar kata elaborasi. Oh, elaborasi kayak yang pertama sekali gitu kan, mendengar ya. Iya, kayak apa sih elaborasi tuh? Oh Gitu, Pak. gitu. Kalau eksplorasi? Explore tuh kayak udah sering dengar gak sih? Udah Kayak, sering. Konfirmasi? Udah juga. Kalau sering. elaborasi pertama kali. Oh, elaborasi pertama kali. Ya, Iya. iya. Apakah ada yang sama juga dengan Sapiah yang mungkin baru pertama mendengar istilah elaborasi, diksi elaborasi, atau ada yang sudah? Mana, acungkan tangannya. Sama juga? Pertama atau ada yang sudah? Siapa? Halo, ada yang? Atau baru pertama juga? Iya, Pak. Baru pertama juga, Pertama, Pak. Baru pertama, baiklah. Kalau begitu, sedikit saja. Nanti Anda mempelajari ya. Ini kan di dalam kegiatan kita sesuai dengan pertanyaan dulu, kita klarifikasi. Nanti tentu semuanya dari pembukaan sampai penutup juga harus diulas ya, diperdalam. Nah, karena sekarang muncul pertanyaan, maka kita langsung saja ke yang kegiatan inti. Di dalam pembelajaran itu, dalam strategi pembelajaran itu, ada yang disebut dengan kegiatan inti. Tentu kegiatan inti ini adalah kegiatan setelah kegiatan pembukaan. Ini bukan pembukaan ya, sorry ya, pembukaan. Nanti saya betulkan. Pembukaan. Nah, di dalam kegiatan inti itu diklasifikasi ke dalam 3 kegiatan besar lah. Yang pertama disebut dengan eksplorasi, yang kedua elaborasi, yang ketiga konfirmasi. Gitu. Nah, penjelasannya sudah ada sebetulnya itu deskripsi singkat. Apa itu eksplorasi, apa itu elaborasi, apa itu konfirmasi. Saya minta Sapiah misalnya, coba baca dulu elaborasi itu apa di sana. Baca Sapiah. Iya, di sini memfasilitasi siswa dengan pendekatan, model, metode atau media pembelajaran, habis itu mengkaji, menganalisis, memperdalam, dan memperluas upaya pemahaman materi. Itu intinya elaborasi itu. Jadi kalau eksplorasi nomor pertama, itu kan hanya mengeksplor saja, menyajikan, menyampaikan. Mungkin kalau dalam pameran memajangkan saja, eksplor. Menyajikan, menyampaikan, memajang saja, mendisplay saja. Itu eksplor. Nah, tentu bagi orang yang kritis kan tidak cukup informasi itu hanya dieksplor. Tidak cukup materi itu, pesan itu hanya dipajangkan begitu saja, hanya didisplay begitu saja, tapi harus ada upaya untuk elaborasi. Nah, kalau sudah elaborasi, kelanjutan dari eksplorasi yaitu upaya untuk memperdalam, mengkaji, menganalisis, mendiskusikan dengan menggunakan berbagai platform, metode, media, agar materi yang dieksplor itu melalui elaborasi diperdalam, dilihat hubungan, manfaat, kaitan dengan kenyataan, dan lain sebagainya. Sehingga kegiatan elaborasi itu adalah suatu proses untuk melakukan aktivitas secara menyeluruh, secara komprehensif, proses pembelajaran secara mendalam, secara analisis, dengan melibatkan berbagai sumber, menggunakan berbagai metode pendekatan, model, dan media. Apakah itu dilakukan melalui online atau offline? Wah, gitu kan. Wah, bermacam-macam aktivitas. Itu namanya elaborasi. Dielaborasi, diperdalam.
Nah, agar apa? Agar hasilnya tidak cukup dieksplor, tetapi melalui elaborasi itu terjadi proses pemaknaan, proses pemahaman gitu. Itu namanya elaborasi. Elaborasi itu begitu. Begitu Sapia. Nah, Anda nanti kalau di dalam tahapan pembelajaran kegiatan inti ini, oke, teman-teman, misalnya, hari ini kita akan membahas mengenai pola umum pembelajaran. Secara umum, pola pembelajaran itu ada 3 tahap kegiatan. 1, pembukaan, 2, inti, dan 3, penutup. Cukup, elaborasi itu cukup begitu, eksplorasi itu cukup hanya begitu saja. Sekarang Sapia, Anda apakah puas enggak kalau Bapak hanya menyampaikan begitu saja? Halo teman-teman, topik kita hari ini adalah akan membahas tentang pola umum pembelajaran. Ada 3 hal utama yang ingin dibahas atau yang harus dikuasai di dalam pola umum pembelajaran itu. Pertama adalah kegiatan pembukaan, kedua kegiatan inti, dan ketiga adalah kegiatan penutup. Sapia, apakah Anda puas enggak dengan cara begitu saja? Pak, cuman sebutin doang. Nah, agar Anda puas bisa mencerna lebih dalam, tentu harus ada tindak lanjut, yaitu dielaborasi. Oke, kalau gitu kita sekarang mulai bahas satu persatu, baik dari segi konsep, bagaimana implikasinya, implementasinya, hubungan dengan kenyataan, dan lain sebagainya. Mari kita bahas secara lebih mendalam. Poin nomor 1, apa yang dimaksud dengan pembukaan? Mulailah dibahas satu-satu. Kegiatannya paling tidak antara lain mengkondisikan, membangkitkan, dan seterusnya. Sampai ketika membahas satu persatu ini, mungkin ada contoh, ada kasus, dan lain sebagainya. Sehingga Anda paham benar. Oke, kita mulai sekarang membahas yang nomor 1, yaitu adalah apa itu pembukaan. Di mana di dalam pembukaan ini antara lain banyak kegiatan. Antara lain mengkondisikan kesiapan belajar. Bagaimana caranya? Oke, misalnya karena kita pembelajarannya dengan online, silakan semua yang sudah masuk di dalam online ini untuk on cam semua. Bagi yang memungkinkan. Nah, itu kan mengkondisikan. Semuanya pokoknya yang mengikuti dalam kegiatan online nanti harus tetap ada di dalam kelas ini. Andai kata ada yang nanti izin mau ke belakang dulu, mohon untuk di-share di chat bahwa Anda izin ke belakang dulu. Nah, itu namanya mengkondisikan. Nah, agar apa? Agar semua peserta ketika sudah dijelaskan apa yang harus dilakukan ketika mengawali pembelajaran ini, semua dalam keadaan ready, siap untuk belajar. Nah, begitu juga bagaimana membangkitkan perhatian, contohnya, bagaimana menyajikan. Jadi kalau tadi Anda bisa membacakan saja, itu kegiatan pembukaan itu 1 ini, 2 ini, itu baru membacakan. Tapi Anda harus terampil bagaimana sih untuk membangkitkan perhatian dan motivasi. Nah, sekarang saya ingin minta nih, siapa di antara Anda nih yang bisa membuat satu simulasi, ya, ilustrasi membangkitkan perhatian dan motivasi. Nah, silakan. Siapa di sini? Tentu Anda sudah bisa ini. Ada yang sudah bisa. Silakan, siapa nih? Yang mau, mungkin Sapia itu ditutup itu apa namanya? Lambaian tangannya. Nah, oke, silakan. Siapa nih yang mau memberikan contoh simulasi ilustrasi bagaimana membangkitkan perhatian dan motivasi? Contohnya. Ini sedang membahas kegiatan tahapan pola umum pembelajaran. Halo, ini sedang elaborasi Oke, silakan.
Nggak ada ini. Oke. Ada nggak? Oke, Dwi Maya. Nah, silahkan. Iya, Bapak. Dwi Maya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas, Pak? Jelas. Ya, Silahkan. mungkin kalau menurut saya pribadi, saya mengambil contoh dari yang Bapak pernah sebutkan dari minggu-minggu kemarin. Membangkitkan perhatian dan motivasi itu kayak misalkan Bapak menanyakan materi sebelumnya itu kita belajar sampai mana gitu. Jadi kan siswa kan memperhatikan gitu materi kemarin itu sampai mana gitu dan memotivasi siswa untuk interaktif dalam pembelajaran gitu. Ya coba lakukan, silahkan. Itu kan Anda menjelaskan lagi, Dewi Mayang. Nah sekarang coba Anda simulasikan. Benar Anda yang dijelaskan oleh Bapak, ya diulangi lagi oleh Anda. Tapi sekarang coba praktekkan. Kan ini strategi mah harus sambil praktek. Silahkan. Mayang dulu tadi yang pertama siapa? Ya, silakan. Maaf, Bapak maksudnya praktek bagaimana ya? Iya, Anda lah mengkomunikasikan dengan lisan Anda. Sekarang kan lisan aja. Kan boleh mau sambil berdiri walaupun Bapak tidak bisa melihat juga nggak apa-apa. Oke, anggap saja Anda sedang di kelas gitu kan. Anda melaksanakan kegiatan pembukaan dengan yang pertama membangkitkan perhatian dan motivasi. Coba simulasikan. Kalau boleh silakan sambil direkam juga nggak apa-apa. Nanti di-share di video gitu. So, silakan. Ya, izin mensimulasikan ya, Bapak. Boleh. Misalkan kayak anak-anak gitu. Minggu kemarin kita pembelajaran sampai mana gitu. Nah, terus kan pasti para murid gitu. atau Anda mah menjelaskan lagi, simulasikan langsung aja. Silakan. Halo, kalau malah kemana Anda? Halo. Halo, kemana nih? Malah ini apa namanya? Terpental. Terpental kayaknya ya. Ihsan atau coba Ihsan gimana Anda Ihsan? Oh, saya seperti kalau modelnya mungkin untuk memberikan semangat itu kan tergantung siswanya. Jadi mungkin juga kan ada yang memberikan semangat atau enggak dorongan gitu kan, ada juga yang harus silakan langsung dipraktekkan. Jadi pas misalkan guru atau pendidik itu masuk ke kelas tapi siswanya itu sedang tidak semangat lah gitu. Nah, iya, coba langsung praktekkan. Anak-anak, kenapa ya? Kalian sekarang ini tidak semangat. Kenapa ya? Ada masalah apa ya? Kemudian baru di situ si siswa menjelaskan kan apalah gitu alasannya. Oh, baik. Oh, mungkin di situ baru dikasih nasihat, cerita kayak, oh mungkin kayak gitu mah gurunya emang seperti itu karakteristiknya. Kalian harus maklumi. Terus ambil tindakan baiknya. Pasti dalam pendidikan dia juga, dalam pembelajaran dia pasti ada kebaikan yang dapat diperoleh. Gitu kan. Terus menyemangati mereka, seperti kalian harus lebih semangat, karena belajar itu juga sangat penting. Kenapa? Karena demi masa depan kalian juga, seperti itu Pak. Ya, saya. Baik, bagus. Langsung aja gitu. Kan kalau strategi memang harus, makanya ini di semester 5 makanya. Semester 3 lah paling tidak. Tapi kan Anda sudah bisa nih. Ini kan harus praktek. Oke, Jures mau mensimulasikan yang mana Jures?
yang lebih ke motivasi kayaknya, Pak. Oke, ya coba. Ini kan sedang siang nih. Teman-teman pasti nih mahasiswa kalau sedang siang gini kan mungkin ada yang lapar, ada yang ngantuk, itu kan berat tantangannya nih. Kalau dalam pembelajaran siang gini, coba perlu ini ice breaking. Wah, kok ice breaking? Boleh, silakan. Membangkitkan perhatian dan motivasi dengan ice breaking. Nah, mohon koreksinya ya, Pak. Ya, Soalnya silakan. ini yang dipakai oleh guru-guru Jurais sebelum masuk SMA gitu, Pak. Oh iya, coba gimana tuh? Biasanya mereka tuh memakai perbandingan gitu, Pak. Awalnya kayak gini. Langsung aja, silakan. Tahukah kalian di zaman dulu pembelajaran itu dilakukan secara sangat tradisional, hanya menggunakan buku, tekstual, itu pun hanya dibikin dengan kertas yang seadanya, dengan bahan seadanya. Namun di zaman kalian sudah disediakan teknologi yang mumpuni, tetapi kalian tidak maksimal hasilnya. Masa kalian kalah dengan para pendahulu kita? Mereka belajar dengan alat-alat seadanya, namun menghasilkan sesuatu hal yang maksimal, gitu, Pak. Jadi kalian harus lebih giat lagi untuk memperdalami materi Ya seperti itu, Pak. Yang biasanya dipakai, Pak. Oke, baik. Sekarang saya tanya nih yang ke partisipan. Indra Bakti, halo? Iya, Pak. Kedengaran? Kedengaran. Bisa disimak tadi yang Jurais sampaikan? Bisa. Coba bagaimana nih perasaan Anda, sikap Anda, apakah perhatian Anda bangkit lagi, motivasi Anda muncul lagi, nah, dengan tadi ungkapan seperti itu oleh Jurais? Iya, Pak. Adanya kemauan gitu, jadi tambah semangat. Oh, zaman sekarang lebih canggih gitu, adanya media-media, Pak. Iya, tapi Anda kelihatannya juga tidak bersemangat nih bicaranya. Semangat, Pak. Semangat. Silakan. Jadi gimana terus? Silakan. Ya gitu, lebih memotivasi. Jadi adanya kemauan dari diri sendiri untuk lebih giat dalam belajar karena ada dukungan media pembelajaran yang menarik gitu, Pak. Oke, baik. Nida, apakah gimana komentar Anda, Nida? Oh, Nida. Mana Nida? Nida Aulia Faridah. Iya, Bapak. Gimana Anda menyimak tadi dari Jurais? Iya. Kedengaran nggak? Dari Jurais tadi kedengaran nggak? Pas Jurais tadi ini, Pak. Apa? Pas Jurais tadi Nida kelempar, baru masuk lagi. Terlempar, Cuma dengar sampai dari guru-guru Jurais. Kalau Cuman gitu dengar dari sampai. Kalau harus ganti nih, nggak bisa memberikan komentar kalau yang tidak lengkap informasinya. Oke, Siti Amel tadi sudah. Sapa Dinastia L. Mana Sapa? Aduh, mana kan? Rifki Patihak. Rifki Patihak. Kemana nih? Popi Nuraini. Halo? Popi Nuraini. Mana Popi Nuraini? Nggak ada nih. Padahal nggak ada nih. Ada nyambung kayaknya ya. Oke. Tidak nyambung kayaknya. Hafiz,
Habis Rekso Budi. Mana Hafid Rekso Budi? Nggak ada. Pada kemana nih? Tasha? Tasha kedengaran? Halo, Tasha. Wah, bisa nyambung. Tidak nyambung ya. Oke. Nah, sekarang sekilas saja kita lihat. Ini di dalam kegiatan pembukaan itu bukan hanya ini ya, tetapi intinya ini. Ya. Lanjut coba siapa ini yang sedang Tegar, mana Tegar? Halo Pak. Tegar, coba baca dalam pembukaan poin nomor 3 apa tuh? Poin yang ketiga itu menyajikan topik materi dan garis-garis besar materi. Coba sekarang Anda simulasikan, silakan. Langsung simulasikan. Oke, kali ini kita akan mempelajari tentang pola umum pembelajaran. Di dalam pola umum pembelajaran ini ada 3 kegiatan. Yang pertama itu kegiatan pembukaan. Kemudian yang kedua kegiatan inti, yang ketiga kegiatan penutup. Itu bukan Pak? Iya, good. Ya, silakan nanti dengan bahasa Anda ya. Ya, Pak. Bagus, itu intinya. Kemudian bagus ya. Sekarang siapa ya? Co-host Nazwan, Muhammad Nazwan. Halo, Muhammad Nazwan. Bisa kedengaran? Iya, bisa Bapak. Oke, sekarang poin nomor berikutnya, Nazwan, nomor 4. Langsung, yang ya? Menginformasikan tujuan kompetisi pembelajaran, nanti Pak. mau diganti dengan nomor biar jelas. Silakan. Coba simulasikan. Boleh topiknya mau yang tadi, seperti teman tinggal Anda melanjutkan, mau topik tersendiri silakan. Tapi coba. Jadi kita itu menginformasikan tujuan Iya, pembelajaran. langsung aja silakan langsung. Oh, langsung simulasikan ke topik gitu, Pak. Oke. Jadi kalau yang saya ambil di UTS strategi pembelajaran itu, tujuan saya itu peserta didik dapat menyebutkan dan menjelaskan faktor-faktor apa saja terkait materi tersebut, kemudian dapat menjelaskan dampak terkait materi yang disampaikan, dan menjelaskan keutamaan materi yang disampaikan, seperti itu, Pak. Oke, itu bahasa yang di UTS, ya. Ya. Nah, sekarang coba dengan bahasa komunikasi, kan orang TPN itu komunikasinya harus bagus. Bahasa komunikasi yang langsung komunikasinya, ya Fransiskus boleh tuh. Fransiskus Iyai. Oh, Fransiskus yang strategi yang Fransiskus. Oke, iya, yang kelas Anda angkatan berapa ini? Langsung yang tujuan kompetensi, Pak. Bukan, Anda angkatan yang berapa? Oh, ini Pak 18. Bukan angkatan 2000 berapa? 18. 18 yang mengulang ya? Yang maksudnya angkatan masuk kuliahnya kan, Pak? Ya. Iya, 2018. Iya. Nah, jadi gini, nanti juga Anda karena kan tersendiri terpisah di dalam siapnya itu namanya ya kelasnya.
Jadi nanti di-approve ya, Fransiskus. Oh iya, ya. iya, Pak. Oke, silakan Fransiskus. Ya, dari mana Anda? Kan dari Manokwari, dari mana Anda? Nabire, Pak, Jayapura. Oh, Nabire. Sekarang posisi di mana Anda? Oh, kalau sekarang mah masih di Bandung, Pak. Oh, di Bandung, dikira di Nabire. Kapan ke Nabire lagi, Fransiskus? Yai. Fransiskus, kapan ke Nabire? Masih belum ada rencana, Pak. Belum rencana. Pokoknya selesai dulu kuliah di Bandung, baru pulang gitu. Ya, kemungkinan besar begitu. Bagus lah, harus gitu. Itu namanya motivasinya bagus tuh, tinggi tuh. Tuh, jangan kalah tuh. Orang Tegar tuh, mana Tegar? Fransiskus dari Nabire baru mau pulang nanti kalau sudah selesai ijazah S1-nya. Bagus tuh. Fransiskus, setuju saya Fransiskus ya. Anda selesaikan dulu di sini. Baru pulang setelah selesai. Oke, gimana Fransiskus? Anda silakan. Oh iya, Pak. Oh, jadi langsung saya itu, Pak, untuk simulasikan, benar. tujuan kompetensinya, Pak. Iya, iya. Oh iya. Ya, jadi anak-anak setelah mempelajari topik atau mata pelajaran atau pembahasan kita, kalian itu diharapkan untuk dapat menyebutkan apa saja poin-poin yang termasuk di dalam pola pembelajaran umum dan juga dapat mengidentifikasi apa poin-poin yang terkandung di dalam kegiatan pembukaan, terus kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup. Iya, good. Maaf nih, ada yang terasa. Oke, baik, good. Fransiskus bagus ya. Nah, sorry nih ya. Aduh. Bagus, Fransiskus, good. Nah, bahkan bisa ditambahkan di sini selain menyajikan menginformasikan tujuan, jangan lupa di sini nanti manfaat. Ya, manfaatnya. Ini jangan kadang-kadang kelewat nih. Di poin ini, di poin yang kegiatan pembukaan, manfaatnya. Coba tambahkan Fransiskus, coba manfaatnya. Setelah tadi tujuan, langsung dengan manfaatnya. Penting, ini sebagai sebab kaitannya dengan perhatian dan motivasi nanti. Bisa ditambahkan Fransiskus? Oh iya Pak, untuk manfaat dari pembelajarannya. Coba ditambahkan. Tadi kan ulangi lagi dari mulai menyampaikan tujuan. Silakan Fransiskus. Oh ya, jadi dari setelah mempelajari mata pelajaran topik dari mata pelajaran ini, kalian diharapkan untuk agar dapat menyebutkan bagian-bagian dari pola pembelajaran umum dan juga dapat menjelaskan apa saja yang terkandung di dalam poin-poin pola pembelajaran umum tersebut. Nah, pola pembelajaran umum ini manfaatnya adalah agar kalian dapat mengidentifikasi dan juga agar kalian dapat menyebutkan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang guru dan juga siswa dalam melakukan satu pembelajaran begitu. Ya, itu sudah masuk sebagian. Tapi jangan mengulang lagi tujuan ya, Fransiskus. Manfaat itu manfaat yang dirasakan. Misalnya, contoh, hari ini kita makan siangnya, makan nasi biasalah dengan lauk pauk, dan nanti ada setelah itu ditutup dengan minuman yang segar-segar.
jus lagi itu kan, saya tegar ya. Nah tentu manfaatnya kalau kita nanti diakhiri dengan minuman yang segar-segar, jus ini biar imun Anda lebih kuat, lebih ceria, belajarnya lebih semangat. Nah itu manfaat itu. Manfaat itu. Ya, itu gitu. Oke, sudah bagus Francisus. Oke, bagus. Anda sudah bisa. Nah, ini tolong ya, ini standar, ini standar. Jadi ini saya tambahkan lagi lah ya, standar. Yang terakhir sebelum nanti ditambah, Fransiskus bisa di-off-kan dulu itu apa namanya? Tangannya, lambaian tangannya. Oke. Mana Fransiskus bisa ditutup dulu. Sekarang poin yang 1, 2, 3, 4, yang kelima. Ya, yang kelima. Ini standar ini. Nomor 5 siapa ini yang mau mensimulasikan yang nomor 5? Menginformasikan pendekatan proses pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, ini masih dalam kegiatan pembukaan ini. Silakan acungkan tangannya yang mau. Oke, Mulia Julia Permatasari Nasution. Amin, marganya marga Nasution ya? Iya, Pak. Oh, Sumatera mana nih? Sumatera Utara, Pak. Utara. Oke, marganya Nasution. Dulu guru besar di Tekpen itu pertama sekali Profesor Dr. S. Nasution, Sari Muda Nasution. Sama dari Sumatera juga. Guru besar Bapak dulu. Orang guru besar Tekpen itu kurikulum pertama sekali Profesor Dr. S. Nasution MA. Nah ini sampai satu marga nih dengan Nasution. Nah marganya apa saja di Sumatera Utara itu, Julia? Ada banyak Pak. Apa ada saja? Harahap itu kalau dia yang Batak Mandailing, ada Batak Toba gitu. Jadi banyak marga Pak. Kalau Anda Batak apa ini? Nasution? Batak Mandailing Pak. Oh Mandailing. Jadi marganya Nasution ya. Iya. Kalau Harahap? Harahap juga Mandailing Pak, ada Mandailing. Oh. Kalau oke ya baik, bagus. Oh, bagus lah. Nasution marganya. Julia Permatasari Nasution. Good. Silahkan Julia. Izin Pak. Jadi setelah kita mengetahui tujuan dan pemanfaatan dari pola umum pembelajaran, kali ini saya akan memberitahu pendekatan dan proses pembelajaran yang akan kita lakukan. Nanti di tengah pembelajaran kita akan melaksanakan diskusi dan saya akan membagi anak-anak murid itu dari beberapa kelompok. Kalian akan berdiskusi tentang pembelajaran yang telah disampaikan pada elaborasi. Kemudian kalian dapat menanyakannya kepada saya agar dapat menelaah kembali dan membenarkan materi yang telah tersampaikan. Baik. Good. Itu tadi sudah muncul. Jadi nanti akan ada diskusi, mungkin Anda mengerjakan tugas, Anda melakukan eksperimen, Anda melaporkan. Wah, itu sudah bagus. Good, Julia. Sekarang coba rangkai pembukaan Julia dari yang ke-1 sampai yang ke-5. Tambah tadi dengan sebentar. Saya mau tambahkan dulu nih, mohon maaf ya sebelum Julia. Pokoknya Anda mikir dulu sekarang Julia. Mikir dulu ya sebentar. Bapak akan tambahkan dulu nih. Mumpung masih ingat. Ini penting ini. Jadi sorry. Nah, di sini menginformasikan sebentar ya. Oke. Biar sekaligus direvisi. Oh, sorry. Terus di sini juga. Oke.
Nah, sudah muncul lagi, Julia? Sudah, Pak. Nah, sekarang sudah ada ya revisinya. Pembukaan. Nah, ada 6 tuh, Julia. Oke, sudah dibayangkan, sudah terbayangkan. Sudah ya? Sudah, Pak. Nah, oke. Dari mulai silahkan. Tolong yang lain kalau bisa direkam ya. Ada yang merekam ini? Ada, Bapak. Oke, boleh. Ya, silakan direkam ya. Silakan. Mulai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Anak-anak wabarakatuh. murid sekalian, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, jadi Ibu mau bertanya dulu, siapa yang ingin izin ke kamar mandi, silahkan. Jika ada keperluan terlebih dahulu, dilaksanakan agar tidak mengganggu proses pembelajaran. Jadi, sebelum memasuki pembelajaran, izinkan Ibu membaca absen agar yang hadir dapat terdata. Kemudian, kita akan mempelajari tentang pola umum pembelajaran. Nah, jadi di sini kita sebagai orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, jadi hendaknya lah kita memahami bagaimana pembelajaran yang baik agar pembelajaran tersebut dapat menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, jadi pada materi pola umum pembelajaran ini terdapat tujuan ya, tujuan dan kompetensi pembelajaran. Jadi tujuannya itu nanti dapat mengetahui apa sih yang akan dilaksanakan pada pembelajaran itu agar pembelajaran dapat menjadi pembelajaran yang efektif. Di situ ada kegiatan pembukaan, ada kegiatan intinya juga, ada kegiatan penutup. Nah, jadi setelah melaksanakan atau memaparkan materi pola umum pembelajaran ini, kita dapat mengetahui kegiatan pembukaan itu tahap-tahapannya, itu jenis-jenis kegiatannya ada apa-apa saja, kegiatan intinya itu yang berurutannya itu ada apa-apa saja, terus kemudian ada kegiatan penutup. Nah, jadi untuk langsung masuk ke dalam proses pembelajaran, yaitu saya akan menggunakan pendekatan proses pembelajaran. Nanti di tengah pembelajaran, saya akan membagikan anak-anak murid kepada beberapa kelompok agar dapat mendiskusikan pembelajaran dan materi yang telah tersampaikan. Apabila ada yang ingin bertanya, boleh mengacungkan tangan perwakilan dari kelompok untuk bertanya kepada guru. Dan nanti di tengah pembelajaran, saya akan memberikan beberapa soal untuk dikerjakan agar lebih memperdalami materi yang sudah dipelajari. Baik, Pak. Nah, good. Akhiri harusnya Julia gini, gimana sudah paham? Gitu. Oke, udah ngerti nggak apa yang akan kita lakukan? Gitu. Oke. Kalau sudah paham, sudah jelas apa yang akan kita lakukan, mari kita mulai dengan kegiatan yang pertama. Masuk kegiatan inti itu. Jadi tadi itu baru pembukaan. Coba ulangi dari yang terakhir tadi. Bagaimana sudah paham, sudah jelas beberapa aturan dan lain sebagainya, ya ulangi lagi silakan. Bagaimana anak-anak sudah memahami proses pembelajaran yang telah terpaparkan dan bukan yang telah terpaparkan, yang akan kita lakukan gitu. Ulangi silakan. Bagaimana anak-anak sudah memahami mengenai garis-garis besar materi yang akan dipaparkan. Selanjutnya kita akan jika sudah memahami, selanjutnya kita akan masuk kegiatan inti. Baik. Begitu. Bisa jeda dulu di sana, bisa jeda dulu. Mungkin Anda bisa, kalau ada musik, kalau teknologi pendidikan, mungkin ada 30 detik, musik dulu pengiring, gitu. Sehingga pembelajaran itu rileks, santai. Atau disuruh seseorang, misalnya, oke, sebelum kegiatan inti, siapa sih yang mau nyanyi dulu, gitu. Coba di sini siapa sih
yang mau nyanyi dulu lah sebelum kegiatan inti. Sok Julia nyanyi kamu. Kan orang Sumatera mah bagus-bagus suaranya. Oke, sebelum kita ke inti, kita akan rehat dulu sejenak. Nah, kita yuk ice breaking dengan nyanyi dulu bersama-sama. Dipimpin oleh Julia Permata Sari. Oke, silakan Julia. Pimpin teman-temannya. Saya nggak pandai nyanyi, Pak. Oh, nggak pandai. Tahu di kelas kamu, di kelas Anda Julia siapa yang bagus nyanyinya siapa? Ada Irna, ada mana? Almas, tahu saya, Pak. Satu aja, Irma, mana Irma? Halo. Irna, Pak. Irna, mana Irna? Iya, Pak. Oke, ini mah bukan Bapak yang nyuruh, itu Julia tuh. Coba Irna, silakan. Ini Pak, maaf suara saya lagi bindeng, ini saya lagi sakit. Oh, lagi bindeng. Itu harus ada gantinya, siapa Irna? Yang bagus. Alma, Pak, ada. Alma mana? Atala. Hah? Atala, Safa, Alma. Alma mana? Alma dulu. Alma mana? Alma. Halo. Itu sih, Pak. Alma ada nggak? Halo Alma. Kedengaran nggak Alma? Mana Alma? Aduh, nggak ada geringan. Julia, tunjuk atau sama kamu. Siapa? Pak. Nah. Ada Safa, Pak, Atala, Tegar. Ya sok Tegar tuh Tegar. Siapa? Sama Tegar. Halo Tegar. Tegar. Halo Pak. Halo. Ini silahkan Tegar. Ulangi Anda pembukaan seperti Salma dari 1 sampai 6 dan ada masa jeda dengan langsung Anda sebelum kegiatan inti ada ice breaking dengan nyanyi dipimpin oleh Anda. Tapi sebelum itu Anda mulai dulu dari yang awal seperti tadi Julia. Tegar, silakan. Halo, Tegar. Gimana? Ini suaranya putus-putus. Ya, Pak. Putus-putus suaranya? Nggak lancar? Pak. Oke, sekarang siapa? Acungkan tangannya aja dulu. Yang lain ini nggak lancar nih suaranya. Halo, selain Julia. Tadi siapa? Julia udah benar, udah bagus tuh tadi yang pertama. Tapi bisa lebih disempurnakan lagi. Ya, apa namanya? Runtut bahasanya, simple. Halo, siapa yang mau muncul? Mana tangannya? Untuk kegiatan yang pertama dulu nih, masih pembukaan. Ini belum kepada kegiatan inti. Halo. Mana ya? Aduh, nggak ada. Kok nggak pada berani memunculkan? Kan ice breaking-nya tidak selalu harus nyanyi, Julia. Baca puisi juga bisa kan gitu kan. Nah gitu. Baca pantun juga bisa kan macam-macam. Oke, ini kan ada masa jeda. Oke, silakan. Siapa ini? Mana tuh? Wah, pada kemana nih? Halo. Halo. Cepat waktunya habis nih. Kita sampai jam 15 lah. Kan 15.30 jadwal kita ya, sampai jam 15. Mana tuh? Halo. Ini sebelum pindah ke yang kegiatan inti, selesaikan dulu nih yang pembukaan. Belum tamat tadi Julia. Halo.
Wah, ini orang Tekpen harus bisa. Niken Bintang Erdwiana. Halo, Niken. Mana Niken? Kedengaran Niken? Iya Pak, kedengaran Pak. Coba ulangi, sok nomor 1 tuh seperti tadi. Anda menyimak waktu tadi itu siapa? Yang pertama tadi. Yang ini siapa? Nasution. Anda menyimak tidak? Nasution itu marganya, tuh namanya mah bukan Nasution. Julia Bapak. Julia. Oh ya Julia, benar. Iya. Itu Pak bikin ice breaking. Tapi sebelum ice breaking itu awali dulu pembukaan tuh dari masa langsung ice breaking. Dari nomor 1 simulasikan, sok silakan. Oke, baik anak-anak. Mari kita siap belajar dengan tangan di meja, kemudian berdoa. Sudah berdoa, kali ini Ibu akan memberikan materi tentang aljabar. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang aljabar. Aljabar secara garis umum. Kemudian sekarang kita akan mempelajari subbabnya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita sudah berdoa. Ibu akan menunjuk salah satu teman kalian untuk memberikan pantun motivasi. Ibu tunjuk Dito, silakan memberikan pantun motivasi untuk membangkitkan semangat teman-teman di sini. Dito, halo Dito, apakah kedengaran? Dengar. Pantun ya? Iya. Bisa disiapkan dulu sekitar 1 menit, boleh? Oke, baik. Saya siapkan dulu. Saya akan memberikan pantun motivasi masa muda agar di waktu tua tetap semangat. Gimana ya? Siapa suka melihat panda? Siapa suka melihat panda turun ke tanah rawa? Siapa yang malas di masa muda akan bekerja keras di waktu tua. Dah, mantap. Wah, keren banget, tepuk tangan teman-teman buat Dito. Reactionnya tada, reaction tada. Baik Dito, terima kasih atas ice breaking pantun motivasinya. Baik, hari ini kita akan mempelajari aljabar. Tujuannya untuk kalian agar mengerti dan paham bagaimana mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari begitu.
kita akan belajar tentang soal cerita. Jadi aljabar ini manfaatnya banyak, teman-teman. Kita bisa ketika membeli sesuatu, misalnya ingin membeli 1 pensil dan 2 penghapus, kita bisa menggunakan aljabar bagaimana cara menghitungnya. Di sini siapa yang tahu gitu aljabar? Ada yang tahu nggak aljabar itu apa? Pak Dadang, maaf. Sepertinya seperti itu saja. Oke, ya siap. Ya nanti bisa silahkan, tapi sudah mulai kelihatan. Intinya apa di kegiatan pembukaan itu? Intinya di kegiatan pembukaan itu mengkondisikan, gitu ya, menciptakan suasana untuk siap belajar, gitu. Nah, tapi bukan hanya sekedar mengkondisikan siap, tapi ada substansinya dalam pembukaan itu apa? Dari awal peserta harus sudah memiliki gambaran. Tentu pertama topik yang akan dipelajari itu apa, lalu apa kemampuan yang harus dimiliki dari topik itu, baik pengetahuan dan atau keterampilan, lalu manfaatnya apa bagi siswa dengan mempelajari topik itu, baik manfaat untuk masa kini maupun manfaat bagi masa yang akan datang. Dan jangan lupa di dalam pembukaan ini juga diinformasikan garis besar mengenai bagaimana proses pembelajaran akan dilakukan. Tadi kita akan diskusi, misalnya mengerjakan tugas, menjawab soal, dan lain sebagainya. Oke, kalau Anda sudah paham tentang apa yang akan kita pelajari, mari kita akan lanjutkan pada kegiatan utama atau inti. Namun sebelum kegiatan inti, mari kita simak dulu lagu yang akan disampaikan oleh saudara Nabila Putri. Gitu kan? Begitu Nabila. Bisa kan Nabila? Coba nyanyi kamu. Permintaan. Nah, silakan Nabila. Sebelum kegiatan inti, Nabila. Oh maaf, nggak bisa nyanyi Bapak. Bisanya apa? Sebelum boleh, bukan hanya nyanyi kan, ya gitu kan Dito ya. Dito kan tadi pantun. Bukan hanya nyanyi, itu mah salah satu saja. Nanti takut kalau nyanyi mah semuanya jadi nyanyi. Nah, bisa apa? Nabila, kamu bisanya apa? Jeda, mengisi waktu jeda dari kegiatan pembukaan kegiatan ke kegiatan inti. Harus kreatif, orang tekpen itu harus kreatif. Halo. Bisanya apa, Nabila? Enggak ada ide? Belum ada ide? Belum ada ide, Bapak. Siapa coba satu lagi nih, halo. Satu lagi, harus bisa satu lagi. Halo, silakan. Mana ini? Duh. Siapa ya? Dito, siapa coba tunjuk Dito? Kamu kan tahu nih. Dito, ayo. Apa? Siapa tunjuk coba kira-kira satu lagi di terakhir. Siapa ya? Ya coba siapa? Ade deh, Ade. Ade Cahyono. Ade Cahyono. So Ade mah. So Ade kan Ade. Dari mulai pembukaan lagi Ade. Mana Ade? Ada nggak muncul adanya. Mana nih? Tak ada Cahyono, tak ada, tak lagi on cam, tak ada. Ada? Mana ada? Halo.
Ade Cahyono mana? Tidak muncul. Oke, kita lanjut sekarang. Kita lanjut ke kegiatan apa? Inti. Nah, jadi kalau kegiatan inti itu tinggal melakukan proses pembelajaran sesuai dengan tema dan subtema yang dijelaskan pada pembukaan tadi. Nah, yang diawali dari kegiatan eksplorasi hanya menyajikan saja garis-garis besarnya. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan elaborasi, itu ada proses pendalaman, diskusi dengan menggunakan berbagai metode, media, atau platform pembelajaran. Gitu. Dan mengkonfirmasi itu adalah untuk melakukan telaah ulang, mengkaji kembali secara ringkas dari apa yang sudah dibahas pada elaborasi. Ya, jadi konfirmasi itu ya namanya konfirmasi, mencek, recheck, check and recheck. Ya, gitu. Itu namanya kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi, check and recheck. Nah, dari sini juga kan ini tentu kalau dilihat dari segi durasi waktu misalnya 1 JP ada 45 menit, tentu yang paling lama itu yang di kegiatan inti. Mungkin pembukaan itu hanya cukup 5 menit saja, kan tadi 5 menit. Kemudian intinya kalau 40 menit itu misalnya 35 untuk inti, sisanya 5 menit untuk kegiatan penutup. Di mana kegiatan penutup itu melakukan refleksi, pemaknaan hasil belajar, menguatkan tentang manfaat dari apa yang dipelajari. Gitu. Kemudian menyimpulkan dan tindak lanjut. Tindak lanjut itu bisa nanti misalnya memberikan bagaimana sih dari materi yang sudah dipelajari itu kita cermati, amati dalam realisasi kehidupan sehari-hari. Nah, itu kan tindak lanjut. Atau tindak lanjut itu bisa misalnya saja, oke, kelanjutan dari materi ini yang ada hubungannya dengan apa yang dibahas, nanti minggu depan kita akan mempelajari topik A, B, B, C. Nah, oleh karena itu tentu silakan nanti dipelajari dulu sebelum mempelajari topik minggu depan. Nah, itu selesai tahapan-tahapannya. Tahapan-tahapannya itu hanya garis besarnya hanya 3. Dari kegiatan pembukaan, kegiatan inti, sampai kegiatan penutup. Begitu. Nah, ini strategi di dalam pembelajaran. Gitu ya. Ini strategi di dalam pembelajaran. Nanti ini bisa dirangkai menjadi satu rencana pembelajaran yang nanti harus dibuat oleh setiap setiap Anda membuat dirangkai dalam sebuah rencana pembelajaran sesuai dengan konteks pembelajaran. Konteks itu sesuai dengan materi, sesuai dengan model atau metode yang digunakan atau pendekatan yang dipilih. Nah, tentu saja pola umum ini berlaku untuk model, pendekatan, metode apapun. Pasti pola umumnya akan diawali dari pembukaan, inti, dan penutup, kan gitu. Nah, hanya jenis kegiatan, skenario kegiatan pembukaan, kegiatan inti maupun kegiatan penutup itu skenarionya berbeda-beda isinya, substansinya. Tergantung kepada apa? Tergantung kepada model pembelajaran. Contoh, kalau modelnya scientific tentu pembukaannya berbeda dengan kegiatan case-based method, berbeda dengan PJBL. Nah, gitu. Tetapi semuanya menggunakan tahapan yang sama. Kegiatan pembukaan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Begitu tahapan-tahapan kegiatannya.
Oke, ada waktu ya 10 menitan lagi. Ada yang ingin dikonfirmasi, ditanyakan sebelum kita berpindah kepada topik yang berikutnya. Clearkan dulu ini nih, tahapan umum pembelajaran. Silahkan, acungkan tangannya. Ada yang ingin ditanyakan, dikonfirmasi? Sapiah lagi, silahkan Sapiah Hasim. Bapak mau nanya, Apa? di kegiatan penutup itu kan ada refleksi. Itu gimana Pak contohnya, kayak penilaian dari gurunya atau kayak... Sekarang refleksi dulu. Refleksi itu apa? Refleksi itu melihat kembali masa lalu. Artinya kalau dalam pembelajaran ini, refleksi ini sedikit mengulas. Nah, begitu Sapiah. Mengulas kembali apa yang sudah dipelajari barusan. Jadi contohnya begini. Oke, anak-anak, sekarang kita masuk pada season yang terakhir dari pembelajaran kita. Sebelum ditutup pembelajaran ini, tadi kita sudah banyak membahas tentang pola umum pembelajaran. Secara simpel, pola umum pembelajaran itu adalah terdiri dari 3 tahap kegiatan, yaitu adalah pembukaan, inti, dan penutup. Fungsi dari pembukaan adalah mengkondisikan kesiapan untuk belajar dengan kegiatan-kegiatan yang 1, 2, 3, sampai nomor 6. Kemudian setelah itu masuk kegiatan utama, yaitu membahas mengenai apa sih pola umum pembelajaran itu. Dan terakhir adalah penutup untuk menyimpulkan. Nah, jadi itulah teman-teman apa yang sudah dibahas tadi selama kegiatan pembukaan dan inti. Nah, itulah Sapiah. Jadi di dalam refleksi ini adalah melihat kembali, mengulas kembali sekilas, tapi tidak usah lama-lama. Mungkin hanya 2 menit, ya maksimal ya 3 menit. Ya. Jadi jangan sampai diuraikan lagi, tidak, hanya mengulas sekilas saja. Oke, setelah itu mari kita simpulkan. Silahkan Dito simpulkan apa yang sudah dipelajari tadi. Oke, silahkan buat kesimpulan Dito. Ya, saya menyimpulkan pembelajaran hari ini tentang pola umum pembelajaran. Pola umum pembelajaran ini terdapat beberapa bagian, yaitu kegiatan pembukaan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan pembukaan ini berisikan tentang pengondisian awal sebelum dari pembelajaran yang intinya. Dari kegiatan inti terdapat eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Elaborasi, konfirmasi. Nah, di sini kita mengetahui, karena tadi sudah dipraktekkan oleh beberapa teman kita, cara membuka pembelajaran yang baik dan benar itu, agar merangsang siswa dapat mendapatkan perhatian dan motivasi untuk belajar dengan lebih interaktif di dalam kelas. Terus gimana lagi Pak? Udah gitu dong Pak? Iya, udah. Simpulan maka tidak usah panjang-panjang, gitu aja. Oke. Nah, tindak lanjut ke depan minggu yang akan datang, kelanjutan dari sini Anda akan mempelajari tentang beberapa keterampilan dasar mengajar. Ini juga bagian untuk memperkuat daripada strategi pembelajaran. Jadi camkan hari ini kita paham tentang pola umum pembelajaran. Tentu garis besarnya ada 3, pembukaan, inti, dan penutup. Fungsinya awas jangan lupa, fungsi pembukaan adalah mengkondisikan kesiapan untuk belajar dan menginformasikan mengenai kompetensi apa yang harus dikuasai. Kemudian kegiatan inti adalah di sini untuk menjelaskan, mengelaborasi, mengeksplorasi, mendiskusikan, menelaah, melihat kasus-kasus dari apa yang dipelajari. Dan setelah itu kita simpulkan secara utuh dari apa yang sudah dipelajari pada hari ini. Gitu, selesai. Itulah pola umum pembelajaran. Inilah orang tekpen. Jadi gitu. Oke, baik. Itu Sapiah. Sudah selesai Sapiah ya?
Iya, Pak. Oke, nah baik. Nah, minggu yang akan datang, ini kita kelanjutan dari sini. Ini nih, nah, apa ini? Baca. Baca Sapiah, kan Sapiah Anda bertanya terus, sekarang Bapak nyuruh. Baca Sapiah. Ini. Nah, jenis keterampilan dasar mengajar. Gimana bacanya? Dari mana saja boleh. Yang pertama ada menjelaskan, terus membuat ilustrasi, bertanya, penguatan, variasi stimulus, membuka pelajaran, menutup pelajaran, bahasa isyarat. Kira-kira kalau diurutkan, coba Sapira, mana dulu nih kalau diurutkan? Mana ya? Ya, sok urutkan. Nah, ayo. Jenis keterampilan mengajar. Sekarang, ayo siapa urutkan, nomoran, kasih nomor. Dari siapa yang mau membuat mengurutkan nih? Yang stimulus dia sih variasi stimulus, habis itu Sok, siapa? Masa Sapia kamu? Sok, urutkan. Halo, Sapia? Bingung, Bapak. Gimana ya? Berarti kalau bingung Anda belum bisa nanti strategi pembelajaran yang bagus seperti apa, ini belum kebayang oleh Anda. Kalau Anda bingung ini apa yang harus diurutkan. Jadi kalau Anda belum bisa mengurutkan, ini nanti Anda belum memiliki gambaran strategi pembelajaran yang bagus. Kalau sudah bisa mengurutkan, nah yang ada di sini ini Anda sudah bayangan nanti. Oke. Nah, nggak apa-apa lah minggu depan. Tapi dari sekarang sudah boleh. Oke. Nanti akan Bapak kirimkan ya melalui itu ya, melalui grup ya, poin-poin ini. Nah, sekarang tugasnya tindak lanjutkan, ada tindak lanjutkan di akhir itu. Halo, tindak lanjutnya Anda ini nih, membuat skenario pembukaan, inti, dan penutup. Ditulis. Jangan panjang-panjang seperti tadi. Tapi kalau tadi kan langsung diucapkan dengan lisan, sekarang ditulis skenarionya. Tentu silakan kalau tadi kan contohnya topiknya pola umum pembelajaran. Nah sekarang Anda jangan pola umum pembelajaran. Pilih apa topiknya. Nah kemudian Anda buat tulis skenario dari kegiatan pembukaan, inti, dan penutup. Clear sampai di sini? Ya? Jelas tidak? Halo? Jelas Bapak. Jelas Pak. Buat skenario untuk pola umum pembelajaran. Topiknya jangan pola umum pembelajaran. Cari yang lain. Sambil nanti kita akan melanjutkan dengan yang ini. Jenis keterampilan dasar mengajar. Oke, jangan lupa kirimkan ke Bapak rekap kehadiran sampai dengan hari ini kita sudah masuk ke tanggal 8 ya. Perkuliahan kita 8 ya hari ini ya. Nah, nanti tolong ketua kelas atau penanggung jawab bisa di-approve ya. Nanti kalau sudah selesai Bapak memasukkan kehadiran di spot ya. Nanti akan di WA oleh Bapak. Oke, itu saja. Terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan apa yang dipelajari ini bisa dikembangkan oleh Anda masing-masing, diperdalam ya, sehingga menjadi ilmu yang menjadi bekal untuk Anda nanti mengabdi di dalam profesi yang Anda akan geluti. Geluti itu yang Anda akan kembangkan. Baik, terima kasih. Belajar mandiri, silakan itu membuat skenario kegiatan pembukaan, inti, dan penutup. Demikian, mohon izin untuk lab. Ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.